Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam hari ini kita sedang merayakan miladnya SMA An-Nizamiyah, SMA Yayasan An-Nizamiyah yang ke-71 tahun ya. Saya mungkin salah satu ya, ada beberapa guru di sini juga yang merupakan dari awal alhamdulillah ya. Saya mulai mengajar di sini tahun 2015 kalau salah saya. Murid pertama saya Pak Hasan ya. Sekarang sudah banyak murid-murid di sini yang sudah jadi guru di yayasan ini ya. Lumayan lama ya. Pertanyaannya, kenapa Pak Isa kok mau ngajar di sini? Kenapa Pak Isa kok betah di sini? Tentu ada alasannya ya. Dan cerita sedikit ya, dulu SMA ini nggak begini gedungnya ya. Gedungnya masih di sekarang MTS itu. MTS itu adalah gedung SMA dulu ya. Yang sekarang jadi aula sholat anak-anak MTS itu dulu adalah kelas SMA ya. Nah, banyak sekali kemajuan dari SMA ini ya. Dari mulai di sana, dan ngalamin juga muridnya cuma ada satu kelas. Nah sekarang alhamdulillah sudah banyak. Nah ini juga tidak lepas dari jasa-jasa guru-guru di sini, ya, yang semangat, yang tidak perhitungan terhadap waktunya, tidak perhitungan terhadap materinya, gitu ya. Alhamdulillah semua guru-guru di sini punya dedikasi yang tinggi. Dan untuk saya pribadi, kalau tanya alasan kenapa Pak Risa ngajar di sini, pertama saya ingat ini, apabila seorang anak Adam wafat, maka terputuslah semua amalnya, kecuali yang 3 kan, apa ingat gak? Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doanya anak yang soleh. Karena kalau misalnya amal jariah, saya bukan termasuk orang yang kaya raya yang bisa menginfakkan, mensedekahkan dengan hartanya. Kalau ngandelin dari anak saya, ada batasnya juga. Doa anak saya, belum tentu juga anak saya tiap hari mendoakan saya. Tapi kalau yang namanya mengamalkan, memberikan ilmu, insya Allah ya, dengan ilmu ini maka akan barokah. Yang membuat saya tetap mau mengajar di sini ada beberapa yang menjadikan pegangan saya ya. Yang pertama ya, saya punya pendapat bahwa tidak ada siswa yang nakal. Jadi di mata saya nggak ada tuh siswa yang nakal. Semua bagi saya adalah siswa baik-baik. Tidak ada siswa yang nakal. Yang ada adalah guru yang kurang sabar mengajar. Guru yang kurang sabar dalam mendidik. Jadi di mata saya, di mata juga guru-guru yang lain di sini ya, guru-guru di sini juga berpendapat demikian. Tidak ada anak-anak yang nakal. Yang ada adalah gurunya yang kurang sabar dalam mendidik. Yang kedua, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada gurunya yang kurang pintar nerangin. Ya, jadi ini mindset saya dan juga guru-guru yang lain ketika mengajar kalian. Jadi nggak ada tuh anak yang bodoh. Yang ada adalah gurunya yang kurang pintar nerangkan. Harus update terus ilmunya supaya menemukan cara-cara terbaik untuk menjelaskan agar anak lebih paham. Yang ketiga, tidak ada murid yang tidak baik perilakunya. Yang ada adalah gurunya yang belum memberikan contoh teladan yang terbaik. Karena guru itu kan adalah sesuatu yang ditiru dan ditiru. Jadi itu ya, tidak ada sukses yang tidak mau sukses ya.
Tidak ada tuh siswa yang gak mau sukses. Semua guru, semua siswa pasti ingin sukses. Betul tidak? Oke. Nah, dalam mengajar, saya punya 3 prinsip. Yang pertama adalah guru tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pendidik. Beda ya, ngajar dengan pendidik beda. Kalau ngajar itu kan sifatnya ada transfer ilmu. Tapi kalau mengajar, kalau mendidik, bagaimana perilaku kalian yang kurang baik menjadi baik, itu namanya mendidik. Yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya berakhlak kurang baik jadi berakhlak, itu namanya mendidik. Tapi kalau mengajar ya sekedar transfer ilmu. Yang kedua, ketika saya masuk kelas, saya memposisikan diri sebagai ilmuwan, peneliti. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali di dalam kelas itu hal-hal yang perlu menjadi penelitian, hal-hal yang perlu menjadi solusi. Jadi banyak masalah-masalah di kelas itu harusnya bisa menjadi solusi untuk gurunya. Nah, yang terakhir adalah guru sebagai dai. Nah, ini ketika saya masuk kelas, maka saya memposisikan sebagai dai yang memegang misi rahmatan lil alamin. Jadi kalian itu adalah benih-benih kebaikan pahala bagi guru-guru yang lain. Ketika kalian, makanya saya tanyakan, kalau kalian nggak paham tentang ilmu, siapa yang rugi? Coba saya tanya. Kalau siswa nggak paham ilmu, siapa yang rugi? Yang rugi siapa? Yang rugi bapak, yang rugi gurunya. Kenapa? Karena kalau kalian nggak paham, berarti benihnya tadi nggak berkembang, tidak membuahkan hasil. Makanya guru-guru di sini bagaimana berupaya supaya kalian paham ilmu yang diberikan. Agar apa? Agar benih tadi bisa membuahkan hasil yang menjadi amal jariah. Gitu ya. Kalau tanya Pak Risa gimana suka dukanya? Ya saya katakan banyak sukanya. Ingat, halangan, rintangan, hambatan, kesulitan jangan jadikan alasan, tapi jadikan peluang. Terutama apa? Lingkungan guru-gurunya enak, familiar ya. Guru-gurunya di sini asik-asik semua. Ini juga yang bikin saya betah di sini. Sukses buat kalian semua ya. Ya, insya Allah kalian semua sukses. Dan saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.